Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian kelas 5 Tolha bin Ubaidillah? Semoga kalian selalu sehat dan masih semangat untuk belajar di rumah. Nah, kali ini Ibu akan melanjutkan pembelajaran 5I subtema 2 pada pembelajaran kedua. Nah, di sini ada tiga tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa diharapkan dapat menjelaskan kelebihan dan kekurangan iklan, media cetak, dan media elektronik. Yang kedua, siswa diharapkan dapat menjelaskan pengertian pola lantai dalam tari kreasi seni daerah. Yang ketiga, siswa diharapkan dapat membedakan campuran homogen dan heterogen. Baik anak-anak, bisa kalian buka ya buku kalian di halaman 47-48 mengenai bahasa Indonesia, yaitu menjelaskan kelebihan dan kekurangan iklan, media cetak, dan media elektronik. Nah, manfaat dari media elektronik adalah mendapatkan berbagai informasi dengan cepat dan mudah. Baik media iklan, media cetak, maupun media elektronik memiliki tujuan yang sama, yaitu memberikan informasi kepada masyarakat tentang suatu produk atau jasa. Perbedaan antara iklan, media cetak, dan elektronik terletak pada media penyampaiannya dan informasi yang secara tertulis dan tidak tertulis. Kekurangan dan kelebihan media cetak dan elektronik adalah, bisa kalian lihat di halaman 48. Yang pertama, di sini ada iklan media cetak. Ada kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama, lebih rinci dalam menyampaikan informasi ketika media cetaknya. Kemudian lebih mudah disimpan, pembaca dapat mempunyai banyak waktu luang. Dan untuk kekurangan dari media cetak sendiri ini adalah majalah, tabloid, atau surat kabar biasanya hanya dibaca sekali saja, untuk kemudian cepat ditinggalkan oleh pembacanya ya. Kemudian untuk iklan media elektronik itu ada tiga jenisnya, dari iklan internet, radio, dan televisi. Kalau untuk kelebihan dari internet, yaitu akses lebih mudah dan lebih luas karena dapat dilihat oleh pembaca dari dalam maupun luar negeri. Kemudian target pembaca lebih spesifik. Nah, kekurangan dari iklan internet ini adalah hanya bisa diakses oleh konsumen yang menggunakan internet saja, bukan orang lain ya, yang tidak menggunakan. Nah, kemudian dari kelebihan iklan radio, yaitu radio memiliki efektivitas dalam menyerap perhatian pendengar dan menciptakan minat akan suatu informasi. Nah, untuk kekurangannya, radio tidak dapat mendemonstrasi produk yang diiklankan. Dan yang kedua, kekurangannya, radio menyiarkan hanya sekelebat dan sekali mendengar. Kemudian iklan televisi. Kelebihannya yaitu penonton dapat melihat dan mendengarkan produk atau jasa yang didemonstrasikan. Kemudian televisi memungkinkan untuk menjangkau banyak orang pada tingkat nasional atau regional dalam waktu singkat. Sedangkan pada kekurangannya, televisi menyiarkan hanya sekelebat dan sekali dengar. Yang kedua, relatif lebih mahal dalam hal biaya produksi dibandingkan pembuatan iklan media cetak, internet, atau iklan radio. Nah, kemudian di sini ada SBDP, yaitu menjelaskan pengertian pola lantai dalam tari kreasi daerah. Selain sebagai sarana informasi, media elektronik bisa menjadi media hiburan seperti tayangan tarian di televisi. Banyak jenis tarian daerah yang meliputi properti, gerakan, musik, latar, dan pola lantai yang bermacam-macam. Nah, pola lantai ini adalah gerak tari untuk membentuk sebuah formasi. Dengan pola lantai, tarian terlihat lebih menarik. Kemudian karena penari dapat berpindah-pindah tempat. Anak-anak, ada 3 macam di sini ya pola lantai. Pertama, pola lantai garis vertikal yang dari lurus ke depan atau ke belakang. Kemudian pola lantai garis horizontal dari kanan atau ke kiri. Pola lantai garis diagonal mulai dari sudut kanan atau ke kiri. Nah, kemudian yang terakhir di sini ada pola lantai garis lengkung ya, yang membentuk setengah lingkaran.
Kemudian ada IPA, yaitu membedakan campuran homogen dan campuran heterogen yang bisa kalian lihat di halaman 50 hingga ke halaman 51. Di sini campuran homogen memiliki ciri-ciri seluruh bagiannya selalu sama dan tercampur rata sehingga zat-zat penyusunnya tidak dapat dibedakan. Contohnya dari campuran homogen ini adalah 1 alkohol 70% yang merupakan campuran dua materi, yaitu alkohol murni dan air. Kemudian sirup di gelas merupakan campuran air dan sirup cair. Kemudian yang ketiga, larutan oralit tersusun atas serbuk oralit yang dilarutkan dalam segelas air. Ciri campuran heterogen yaitu tidak memiliki komponen yang tetap seperti campuran homogen. Kemudian partikel zat pelarut dan terlarutnya terpisah jika didiamkan, dan campuran bersifat keruh dan juga tidak tembus cahaya. Nah, contohnya heterogen ini adalah air tanah, kemudian air dan minyak, adonan beton, dan kemudian keju. Alhamdulillah anak-anak, demikian yang saya jelaskan di pembelajaran kedua ini dari subtema 2, kalian kerjakan sekarang pakai kalian halaman 52 dan 53. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.